Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi hari ini Jumat 5 Juli 2024. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa karena Tuhan mau memberkati kita. Mari kita buka hati kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima firman-Nya lewat renungan yang berjudul Saul menendang galah rangsang. Bacaan Alkitab untuk hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 5 sampai 8. Dan yang akan kita baca sekarang untuk membuka renungan ini adalah Mazmur pasal 25 ayat 5. Demikian bunyinya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara-saudaraku, biasanya dunia selalu berprinsip seperti ini. Kalau aku tidak membunuhnya lebih dahulu, maka ia yang akan membunuh aku. Atau, jika aku tidak menjatuhkannya lebih dahulu, maka aku yang akan dijatuhkannya. Setiap kesempatan yang ada untuk mengungguli orang lain dengan cara negatif, sebisa mungkin tidak boleh dilewatkan oleh orang-orang yang suka berpendapat seperti itu. Tetapi hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali belajar dari Daud. Ia memiliki kesempatan besar hingga 2 kali untuk membunuh Saul dengan leluasa. Tetapi Daud memilih untuk melewatkan kesempatan tersebut karena tidak ingin menyakiti orang yang diurapi Tuhan. Daud lebih memilih untuk hidup dalam pelarian dari kejaran Saul daripada hidup tenang namun dengan menyingkirkan Saul. Hal yang sangat berbeda dengan cara yang ditempuh oleh Saul sendiri. Karena ia takut kehilangan tahta, jabatan dan kekuasaan, Daud yang sudah berlari menjauh daripadanya tetap dikejar, saudara. Bahkan sekalipun ia sadar bahwa Tuhan menyertai Daud dan memilih Daud untuk menjadi penerus tahta kerajaan Israel menggantikan dirinya, ia tetap memilih untuk memusnahkan Daud. Apa yang dilakukan Raja Saul sebenarnya seperti seekor lembu yang menendang ke galah rangsang. Galah rangsang merupakan nama lain dari tongkat penghalau lembu atau kusa. Pada bagian ujung dari tongkat itu terdapat paku atau besi yang runcing. Gunanya untuk membunuh ular atau kalajengking. Tetapi di sisi lain kusa atau galah rangsang juga berguna untuk menggiring lembu. Apabila ada lembu yang melawan dan tidak mau berjalan sesuai arahan pemiliknya, maka ia akan tertusuk ujung kusa yang tentunya menyakiti dirinya. Alkitab dengan tegas berkata bahwa hidup di luar Tuhan hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, kita melawan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Waktu Tuhan mengajarkan supaya mulut kita digunakan untuk mengucapkan hal yang membangun dan memuji Tuhan, tetapi kita membangkang dengan mengutuk, menjatuhkan, dan memfitnah sesama. Saudara, dalam hal ini yang paling sakit pada akhirnya adalah diri sendiri. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka pertikaian tidak akan berhenti terjadi dalam kehidupan kita yang membuat hati kita tidak akan merasakan damai sejahtera dan jauh dari ketenangan. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, maka bukan orang lain yang mendapat citra buruk, melainkan diri kita sendiri yang akan mendapatkan citra buruk sebagai seseorang yang suka mengutuk dan memfitnah. Lihatlah, ketika Raja Saul terus menendang ke galah rangsang, pada akhirnya ia sendiri yang mati terbunuh. Tuhan ingin agar kita selalu menjadi yang terdepan dalam melakukan kebenaran, bukan menjadi yang terdepan dalam melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Bila ada di antara saudara yang selalu salah menendang,
salah bertindak, salah mengambil keputusan, salah berbicara, salah membuat opini, dan sebagainya. Mari mulai sekarang berbaliklah 180 derajat. Bertobatlah dan mulai ikuti arahan Sang Pemilik kehidupan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu marilah agar kita tetap tenang, senantiasa aman. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti arahan yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami. Sungguh kami mengakui kalau kami tidak berwaspada, maka kami akan terpengaruh dengan segala hal yang ada di dunia ini. Segala tipu daya iblis yang selalu ingin menjatuhkan kami anak-anak Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau mencegah kami untuk bersikap tidak baik, yaitu menunjukkan sikap yang melawan kehendak Bapa. Tolonglah supaya firman yang telah kami dengar, kami dapat merenungkannya dalam-dalam, dan kuasa Roh Kudus memberikan pengertian yang jelas kepada kami, sehingga kami mengikuti tuntunan tangan-Mu, yaitu berjalan ke arah jalan-Mu yang benar dan sempurna. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah kami bila pada waktu-waktu yang lalu kami salah bertindak, salah mengambil keputusan karena kami tidak taat kepada perintah Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk datang di hadirat-Mu dan menikmati ketenangan, damai sejahtera, dan pimpinan Roh Kudus yang akan membawa kami kepada kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan melawan kehendak dan aturan Tuhan, supaya kita tidak ditimpa oleh kesakitan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Yesus sangat mencintai Anda semua. Dia ingin memberkati kita. Dia ingin selalu dekat dengan kita. Mari tanggapi kerinduan Tuhan dan nikmati berkat-berkat-Nya, kasih setia-Nya, damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati. Amin.